Baiklah anak-anak gila, istirahat dulu, makan kacang kastanye. Terima kasih, Ibu. Ayo. Ini. Terima kasih, Kakak. Apakah aku bukan anak perempuan ayah? Kamu cuma anak selir yang lucu. Kalau bukan karena Siang Mei yang mau menampungmu, aku sudah mencekikmu mati. Tapi sekarang, dia mungkin tak ingin lihatmu lagi. Mulai sekarang, minggir dari keluarga Yo, urus sendiri nasibmu. Ternyata, aku bukan anak kandung Mama. Tapi Mama begitu baik padaku, malah aku yang bunuh kakak. Aku tak punya rumah lagi. Kakak, aku kangen kamu. Lebih baik aku yang mati. Bangun, kamu baik-baik saja? Shuhi, akhirnya kamu sadar. Untung paman kecilku. Bawa kamu dari pinggir jalan, kalau tidak kamu beku mati. Oh ya, Yasiu. Paman kecilku bilang, dia ke Inggris, tak tahu kapan balik. Tapi dia bilang, kamu tinggal di rumahku saja. Rumah itu tak usah kembali. Hiu. Sudah sebulan dingin, sudah mikir? Sudah. Aku tak akan tinggal serumah, apalagi pakai lingerie untukmu. Siapa yang pacaran 3 bulan belum tidur bareng? Aku bukan biarawan. Aning, aku selesai mandi. Fu Hining, kita putus. Apa? Hei. Mimi, kamu juga tak ada yang mau? Mimi, cepat ke sini. Mimi. Jalan licin karena salju. Jangan cari kucing lagi. Aku akan kirim orang cari. Payung lama jangan, payung baru ini. Untukmu. Kok rasanya dia familiar, ya? Kita kenal? Bisa dibilang. Cepat ketemu lagi. Mama. Ini pertama kalinya sejak kakak meninggal. Mama cari aku sendiri. Kakekmu dulu pernah janji pertunangan dengan keluarga Si. Rencananya baru kasih tahu kalian berdua sudah dewasa. Tak disangka kamu bunuh kakakmu. Keluarga Si mau datang melamar sesuai janji. Keluarga Yo cuma punya kamu sekarang, kamu harus menikah.
Yo Hongfang. Kasus Zijing adalah tanggung jawab pengemudi yang mabuk. Tidak ada hubungannya dengan Shuhe. Tidak apa-apa, semuanya karena dia. Cukup. Anak keluarga Si itu sangat luar biasa. Akhlaknya juga baik, kamu coba kenalan dulu, anggap saja berteman. Kalau tidak suka, beritahu aku yang akan menolak perjodohan ini. Tidak harus menikah. Hang. Nomor teleponmu sudah kuberitahukan ke keluarga Si. Anak itu akan menghubungimu hari ini. Kehujanan? Jangan lupa minum obat flu. Hang. Itu keluarga Si. Bangun, kamu baik-baik saja? Dia. Calon perjodohanku. Ternyata Hiu. Penyelamatku. Yang mengantarku payung kemarin juga dia. Tidak heran dia bilang agak kenal. Terima kasih, Paman, atas pertolonganmu dulu. Dulu ingin menemuimu untuk berterima kasih langsung, tapi kamu di luar negeri. Aku mengangkat ibu Mumu sebagai ibu angkat. Siu adalah adik ibu angkat. Menurut tata krama, aku harus memanggilnya Paman. Sama-sama. Keponakan. Rasanya Paman ini agak sinis ya. Menurut kesepakatan kedua keluarga, kita harus menikah. Ada kekhawatiran apa? Bisa dikatakan lebih dulu padaku. Benar-benar mau menikah denganku? Bukankah ini perjodohan yang sudah ditetapkan kedua keluarga? Atau ada masalah di pihakmu? Kalau kamu punya orang yang disukai, kita berdua bisa mengusulkan pembatalan perjodohan bersamaan dengan begitu. Di sini tidak ada masalah. Kucingnya sudah ketemu. Di rumahku, mau lihat? Baik. Dui-dui pulang. Ternyata nama panggilan Siu adalah Dui Dui. Nama yang unik dan lucu, sangat berbeda dengan karakternya. Ini adalah... Teman tunangan. Halo, namaku Pei Shu. Aku seorang dokter hewan. Panggil saja Shuhe. Lukanya sudah aku tangani. Terima kasih, Dok. Saya masih ada urusan. Silakan saja, kalian suami istri. Nanti kasih saya permen lebih banyak aja. Bisa. Ini yang kamu ingat. Selama bertahun-tahun itu, bukannya dia punya orang yang disukai? Fu Hining. Kita putus aja. Mereka udah putus kemarin. Oke. Kucingnya mau disuntik. Kamu kedinginan? Kenapa tangannya dingin banget? Memang dari dulu gitu. Nggak apa-apa. Ayo. Mau kemana? Poli TCM di lantai 7. Yuk. Oh, Wah ganteng banget, kekuatan pacar meledak. Iya sih, tangannya juga bagus, bisa jadi model tangan. memang bagus. Sebelum ketemu, aku nggak tahu. Wajahnya juga secantik ini. Paman muda kelihatan sangat muda. Udah puas lihat? Sampai. Oh,
Masuk. Ah, nggak usah. Aku tunggu di sini aja. Menurutmu calon suamimu perlu ke TCM? Hah? Kalau perlu, ya bisa. Tenang, aku ngerti. Nggak akan bilang. Ini untukmu. Pak Chu adalah master pengobatan tradisional. Sangat terkenal di bidang TCM. Masuk. Hang. Sini. Taruh tanganmu di bantal nadi. Nggak ada masalah. Baik-baik aja. Cuma darah dan ki agak kurang. Lumrah kok. Nanti aku kasih resep. Ambil obat di apotek sebelah. Oke. Terima kasih, Dok. Kondisi cewek ini cukup serius. Nadinya sangat lemah. Dia masih muda tapi kekurangan darah dan energi parah. Tangan kaki dingin, organ dalam juga lemah. Dia pasti sering menderita. Banyak tekanan dipendam dalam hati. Siapa anak ini? Selama ini, orang tuanya tidak peduli kesehatan fisik dan mentalnya. Ini tunangan saya. Kondisi kesehatannya sudah saya jelaskan. Kalian belum menikah, masih bisa membatalkan. Pikirkan matang-matang mau menikahi dia atau tidak. Saya akan menikah. Kakek Chu. Saya bawa Shuhi menemui kakek. Untuk minta kakek mengobati kesehatannya. Bukan untuk menilai dia. Lalu memutuskan apakah saya harus menikahinya. Kau memang bisa diandalkan. Kalau mau menikah, saya sarankan kalian cepat tinggal bersama. Awasi dia minum obat tradisional tepat waktu. Cara perawatan detail akan saya tulis. Asisten saya akan kirimkan padamu. Terima kasih kakek, merepotkan kakek. Pak Tua sengaja menyuruh saya pergi. Untuk bicara detail dengan Siu tentang kondisi saya. Siu pasti akan keberatan, kan Paman? Saya tahu kondisi kesehatan saya sendiri. Pertunangan bisa dibatalkan kalau kamu. Yo Shuhi. Menikah dengan saya? Apakah kamu setuju sendiri? Ya, Kamu sudah dewasa. Harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Pertunangan bukan main-main. Kata, batal tunangan. Jangan diucapkan lagi. maaf. Saya kira kamu akan keberatan dengan ucapan Pak Chu. Keberatan dengan kondisi kesehatan saya. Saya tidak keberatan. Ada saya di sini. Saya akan temani merawat kesehatanmu. Yo Shuhi. Mau pergi ke kantor catatan sipil? Sekarang. Sekarang juga. Pria yang pernah menyelamatkan nyawaku ini. Menjadi suamiku. Ini disebut balas budi dengan menikah, kan? Aku berangkas. Surat nikah. Biarkan aku yang menyimpannya. Paman kecil, apakah tidak ada orang yang akan mencuri surat nikah? Sulit dikatakan. Tapi aku belum menghangatkannya saja. Untuk apa menghangatkannya? Kamu mau memakannya? Aku tidak suka makan ini. Paman kecil, apa yang kamu lakukan? Jangan panggil aku paman kecil lagi. Kamu boleh panggil namaku. Atau panggil aku. Dui. Apa yang disebut suami? Nyonya. Mari kita pulang. Rumah? Akhirnya aku punya rumah lagi.
bagaimana harus menjalani malam pernikahan ini ya? Dia Xiu. Tidak akan mau melakukan malam pengantin kan? Ah sudahlah, pura-pura tidur dulu saja. Apa yang dia lakukan sekarang? Takut padaku. Ternyata aku salah berpikir. Xiu tidak punya perasaan padaku, dia tidak akan menyentuhku. Aku benar-benar menikah dengan Xiu seperti ini saja. Kamu masih marah? Kapan kamu terima permintaan pertemananku? Fu Hining jangan-jangan berpikir. Kita belum putus ya? Tuan Fu, kita sudah putus. Aku sudah menikah dengan Xiu. Bodoh, kalau kamu mau bikin aku cemburu, paling tidak pilih alasan yang kedengarannya masuk akal. Dia itu paman kecilmu loh. Ih, pria berminyak. Aku akhir-akhir ini sangat lelah, sudah aku bujuk juga, jangan ribut lagi. Aku tidak mau bertengkar denganmu, aku harus sibuk. Bujuk? Di beberapa pesan yang dia kirim ini. Kata mana yang itu sedang membujukku? Boleh saya masuk? Boleh. Cantik tidak? Apa yang saya lakukan? Lihat penampilannya itu, bantulah dong. Benar-benar pantas mendapatkannya. Untuk apa kamu menghindar dariku? Apakah penampilan saya mirip teroris? Tidak mirip. Makanan sudah selesai dimasak. Sudah selesai? Ayo turun makan. Hang. Kalau gitu aku mulai makannya. Ini isian favoritku. Kamu juga makan. Ini makanan nutrisi yang aku siapkan khusus buatmu. Nyonya, hari ini Tuan juga pergi ke Universitas Kyoto kan? Naik kendaraan? Aku antar kamu. Hang. Terima kasih. Berapa KPI kamu yang harus ngomong terima kasih setiap hari? KPI? Gak tahu tuh. Sampai-sampai kira aku bos kamu ya? Bukan suami kamu. Aku mau telat masuk kelas. Aku pergi dulu ya. Belajar juga harus seimbang, siang tidur sebentar ya. Mengerti. Ngobrol sama dia, selalu kayak ngobrol antara mahasiswa dan profesor. Kacang merah tumbuh di selatan, Xiu itu model pria. Pinggangnya Xiu,
pisau yang bikin orang mati karenanya. Profesor Si pasti sering olahraga. Tubuhnya proporsi emas, lihat pinggangnya aja udah kelihatan berotot banget. Wah wow, betapa enaknya yang dirasakan nyonyanya setiap malamnya. Bikin aku ngiler banget. Memang sangat mempesona sih. Yoshuhi, jangan mikir lagi. Halo, ini siapa? Shuhi, ini aku. Yoshuhi ini emang terlalu dimanjakan sih. Yoshuhi, Fu Hining, kenapa dia ada di sini? Aning, buat apa kamu masih cari Yoshuhi itu? Ada aku masih kurang ya? kamu? Kamu juga pantas dibandingin sama dia? HP-nya kasih ke sini. Mau ngapain HP-ku? Tentu aja mau telepon Shuhi dong. Yoshuhi, kamu tunggu aja aku. Cepat dong. Untung banget. Hampir digigit anjing. Sudah selesai semua? Sudah selesai kok. Makan siang di rumah saja, aku antar kamu pulang. Tidak, terima kasih. Aku sedang makan di kantin. Makan apa? Sia olong bau, Isi apa? campuran jamur shiitake, sawi putih, dan wortel. Campuran apa campuran? Kamu di kantin, terus yang berdiri di pinggir jalan sekarang itu. Kembaranmu ya? Kacau sekarang. Betul kebetulan nih, mau makan bareng ke kantin gak? Pakai kartu makan aku yang traktir. Apa aku pedagang manusia dari Myanmar? Bukan, Terus aku siapa buatmu? suami. Kamu masih ingat aku suamimu? Ceritakan. Kenapa kamu selalu menghindar dariku? Maaf. Lain kali aku nggak bakal menghindar lagi. Aku nunggu kamu dari jam 10 sampai sekarang. Ketika kamu lihat aku, kamu pengen beli 8 kaki tambahan buat lari lebih cepat. Sebenarnya kamu menghindar apa dari aku? Yang 8 kaki itu gurita. Pergi makan xiaolongbao campuranmu ke kantin sana. See you. Bawa putri kita kerja bareng ya? Ini istriku. Wah maaf, penglihatanku sudah kabur. Aku kenal dia, kalau nggak salah lihat. Dia yang nyanyi pakai bahasa Kanton di upacara pembukaan mahasiswa baru kan, Nona? Bener kan? Iya. Oke, aku pergi dulu. Kamu bagaimana bisa tahu aku nyanyi di sana? Kamu juga ikut upacara pembukaan mahasiswa baru angkatan pertama itu ya? Iya. Kenapa kamu bisa ikut? Jangan kira pindah topik bisa bikin aku marah selesai. Kamu kira satu permen bisa bikin aku nggak marah lagi? Terus 2? Cuma kali ini aja, nggak boleh ada lagi. Ayo pulang makan. Cuci tangan dulu siap-siap makan. Iya.
Untung keluar cepat, kalau ketahuan sama Siu. Catatan namanya dia di HP aku, kucing galak, aku pasti langsung habis. Lagipun obrolan aku sama MU itu. Benar-benar nggak boleh dilihat orang, cuma dibuka beberapa kalimat aja udah cukup bikin aku celaka. Kenapa? Kamu jadian sama orang? Tidak ada. Lalu kenapa kamu gelisah? Berikan HP kamu, pemeriksaan rutin. Setiap orang punya rahasia sendiri dihnya. Tidak bisa sembarangan diberikan ke orang lain. Apa rahasia yang perlu disimpan antara suami istri? Kamu boleh buka daftar temanku seenaknya. Aplikasi lain pun kamu bisa periksa semuanya. Aku tidak mau lihat. Bagaimana bisa ada pria di dunia ini yang tidak punya sedikit rahasia pun? Aku benar-benar tidak menjalin hubungan asmara. Bagus kalau tidak. Aku kira istriku sudah punya pacar baru. Siu yang ini. Seharusnya catatan namanya ditambahin, si cemburuan, di belakangnya. Ini. Baru saja itu guru si Junting. Yang kirim saya beberapa makalah penelitian terkini dan buku. Pesannya banyak, jadi HP terus bergetar. Yo Shuhi. Apa kamu tadi panggil dia? Kalau aku sedikit lebih tua, kamu bikin aku marah masuk icu deh. Tadi aku terburu-buru jelasin. Lupa ganti panggilan, harusnya panggil si Junting sebagai ayah. Maaf, lain kali aku akan ganti panggilan. Ayo makan dulu. Ini Xiao Longbao. Baru saja aku minta orang antar dari kantin. Xiao Longbao isi campur jamur shiitake, sawi putih dan lobak. Bohong yang aku ucapkan secara asal dia bisa ingat juga. Terima kasih sudah menunggu aku makan khusus. Dan juga beliin aku Xiao Longbao. Terima kasih cuma dari mulut. Tidak cukup tulus. Lalu kamu mau aku terima kasih bagaimana? Apa gitar kamu bawa kemari? Ubah terima kasih dari mulut tadi jadi mainkan satu lagu gitar saja. Kalau kamu mau dengar, nanti malam pulang ke rumah aku mainkan untukmu. Lagu apa yang mau kamu dengar? Apa saja boleh. Makan dulu. Enak? Hang. Telepon dari kantor. Jangan tunggu aku. Kamu makan duluan. Setelah makan pulang tidur siang. Oke. Dia pulang kerja jam 9:40, tapi tunggu aku di sekolah sampai siang. Aku juga bohong dan menghindarinya. Malam ini aku akan mainkan Blue and White Porcelain untuknya. Sebagai permintaan maaf. Lebih baik aku mainkan 2 lagu saja. Soalnya pagi tadi aku bikin dia marah berkali-kali. Siu, kamu sudah pulang? Tuan belum pulang, Nyonya. Silakan naik ke atas dan tidur dulu. Mungkin. Siu sudah tidak mau dengar lagu gitarku lagi. Dia semalam tidak pulang sama sekali? Nyonya, Tuan sedang dinas luar kota. Beliau minta Nyonya istirahat yang cukup. Makan yang teratur. Berapa lama? Maaf Nyonya, aku juga tidak tahu pasti. Menyelidiki urusan kerja Tuan itu melampaui batas. Apa dia marah sama aku? MU. Hehe, aku sudah pulang. Cepat ke tempat biasa. Oke.
Tante, Mu. cepat sini, duduk. Mu, jangan panggil sembarangan. Baru saja aku dinas luar kota, kamu sudah jadi tante aku. Aku juga baru tahu kalau keluarga Shi dan Yo punya perjanjian pernikahan. Kalau menurutmu, paman atau anjing Fu, siapa yang lebih ganteng? Hiu. Dia seperti aktor pria yang dingin di sinetron. Ah, di dunia ini mana ada pria yang benar-benar dingin. Asal ketemu cewek yang disukai. Pasti pengen deket-deket sama istrinya, terang-terangan atau diam-diam. Oh ya, paman mana? Kayaknya dinas luar kota. Aku juga kurang jelas. Kalian berdua bertengkar? Nggak juga sih. Cuma sebelum dia dinas luar kota. Kayaknya aku bikin dia kesal. Mungkin dia juga nggak mau terlalu dekat sama aku. Kata pepatah, suami istri bertengkar, diranjang selesai. Nanti paman pulang, kalian tidur bareng. Mana mungkin masih marah. Sebenarnya kami berdua belum, itu loh. Wah, ada cewek secantik kamu di depannya. Dia bisa tahan? Jujur aja, kali ini kalian bertengkar. Apa karena paman gak kuat? Coba kamu kasih dia obat kuat, biar lebih jantan. Bukan karena itu. Dia kelihatannya cukup jago. Kalau malam pertama, setidaknya pegang tangan atau ciuman dong. Dia gak lakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan suami istri. Aku pura-pura tidur, gak ada yang terjadi. Murni persahabatan revolusioner, tubuh paman kecil bagus banget. Lebih baik dari model pria, hehe gratis, mending dipegang. Mending ditidurin. Sebenarnya, setiap aku berinteraksi sama Hiu, aku selalu secara otomatis menganggapnya sebagai orang yang lebih tua. Gak berani mikir yang macam-macam. Aduh, aku ketemu paman kecil juga kayak tikus ketemu kucing. Kakak sepupu Mu, kakak datang pas banget. Kamu kan kerja di perusahaan paman kecil. Kamu tahu dia sebenarnya pergi dinas kemana? Masalah dinas bos sih, gak dikasih tahu sama Shuhi. Dua orang ini lagi bertengkar ya? Dengan sifat mereka berdua, kapan ya bisa baikan lagi? Waktu krusial masih harus andalkan aku. Aku juga gak tahu. Kita. Mari main game tantangan besar. Bagus-bagus. Kau kita, Sud batu gunting kertas, kertas. Batu gunting kertas. Tantangan besar, tantangan besar, tantangan besar. Lalu, tantangan besar apa yang harus aku lakukan? Gimana kalau Shuhi, telepon bos si aja. Telepon. Telepon paman kecil, isi obrolan aku yang tentuin. Aku yang teleponin. Isi obrolannya kamu jangan berlebihan. Kalau kamu bikin dia marah, aku pulang bakal kena marah lagi. Istri yang takut suami. Kurang lebih begitu. Ini buat. Paman kecil dan bibi kecil, couple ini terlalu manis. Bos si coba lihat. Halo. Hiu. Aku di sini. Ganti yang lain, ganti yang lain. Ada apa, Shuhi? Aku duluan aja. Aku di sini. Aku kangen kamu suamiku. Apa? Apa kamu lagi sama si Mu? Enggak, aku sendirian. Kalau di rumah, kamu minum obat, olahraga, dan moksibusi rutin gak? Ada.
Sangat penurut. Aku pulang besok lusa. Hehe. Wajahmu kurang baik. Sakit? Mungkin lagi haid. Kalau gitu cepatlah pulang istirahat. Dadah. Kenapa kali ini sakitnya luar biasa? Nyonya, ada yang tidak enak badan. Tidak ada. Bibi Jiang, aku mau tidur dulu. Makan siang sudah bersama teman. Tidak usah disiapkan. Oke. Oh, ternyata Nyonya sedang haid, sepertinya. Sangat menderita ya. Halo Pak. Shuhi. Siu, kamu sudah pulang. Ham. Ayo, minum ini. Aku bisa sendiri. Aku yang menyuapimu. Bukannya Siu baru pulang besok lusa? Kenapa dia pulang lebih cepat? Jangan bergerak. Kamu adalah istriku. Aku tidak akan menyakitimu. Jangan takut. Gimana? Enggak apa-apa? Ham. Sayang yang penurut. Dia tadi memanggilku sayang yang penurut. Kamu pulang lebih awal, pasti ganggu kerjaan kan? Aku sudah jauh lebih baik. Kamu bagaimana kalau? Kerjaan tidak lebih penting dari istri. Ini pertama kalinya aku minum air gula merah. Juga pertama kalinya ada orang yang menunggu di samping tempat tidur dan merawatku saat aku sakit. Tidurlah. Aku temani kamu. Hang. Kak, hari ini aku 9 tahun, tapi aku masih belum bisa bicara. Psikologku, dia juga guru bahasa isyaratku. Katanya aku terlalu terburu-buru, tidak baik untuk pemulihan. Kak, afasiaku sudah sembuh. Hari ini aku bisa bicara. Dulu dia pernah menderita afasia psikogenik. Kak, hari ini kamu bisa datang ke dalam mimpiku. Untuk melihat gitarku? Sebenarnya aku merindukanmu. Sangat-sangat merindukan. MU. Ceritakan lebih banyak tentang Shuhi padaku. Karena masalah kakaknya, Hehe setiap hari menangis sedih. Mengalami gangguan psikologis kehilangan kemampuan bicara, juga karena hal ini. Mengalami perundungan di sekolah. Paman kecil, kau harus baik-baik pada Hehe. Dia tidak boleh disakiti lagi. Jangan menghindariku. Sudah. Apa ini? Ada lelang khusus di Hong Kong. Spesialisasimu condong ke sastra kuno? Kupikir kau akan suka lukisan ini. Sudah dilelang kemarin. Untukmu. Rupanya. Beberapa hari ini dia pergi melelang lukisan antik untukku. Gajiku. Userahkan padamu. Aku tidak mau.
tidak sayang uangnya kalau membelanjakan untukku? Kenapa berpikir begitu? Suami membelanjakan uang untuk istri. Sudah seharusnya. Shuhi. Bukankah aku suamimu? Ya, Nanti. Mau beli apa saja, belilah. Tidak peduli suka atau tidak. Jangan pedulikan nilainya. Uangku. Dihasilkan untuk kau belanjakan. baik. Nangis apa? Bukannya bilang merindukanku? Tidak ada pernyataan lain? Kalau bilang, karena kalah permainan tantangan, baru bilang merindukannya. Siu pasti marah, langsung menghajar aku. Ham. Aku lapar. Lari apa? Lagi-lagi menghindariku. Jangan biasakan menunduk, Shuhi. Angkat kepalamu. Siu. Menciumku. Kenapa sangat menghindariku? Bukankah kita sah secara hukum? Kayak selingkuh aja. Jangan gerak. Makan yuk. Aku sama Fu Hining. Siapa yang jagoan ciuman? Aku belum pernah cium dia. Ayo, makan dulu. Wah, seru banget. Jianjil, makan siang sudah siap. Perlu saya panggil tuan. Dan nyonya untuk makan? Jangan buru-buru, jangan ganggu mereka. Perlu nebeng? Perlu. Kalau bukan aku, kamu pasti telat kan? Iya. Terus? Udah, Harusnya ada apa? naik bus aja bayar 2 kain. Cuaca dingin gini. Harusnya ada imbalan dong. Oke. Berapa? Bayar pakai WeChat atau Alipay? Aku scan ya. MU bener sih. Siu punya wajah dan badan yang oke banget. Nggak cium ya rugi, cium aja dia. Dia nggak bakal minta lebih kan? Kamu manfaatin aku. Cowok yang udah dapat untung masih melunjak. Nyonya sudah sampai. Turun. Shuhi. Aku pergi dulu. Dadah. Yo Shuhi, Yao Fei, kenapa kamu di sini? karena dia, Aning jadi nggak mau ngomong sama aku. Yo Shuhi, jangan ganggu Aning lagi, kalau nggak. Aku bakal bilang online kalau kamu sengaja jadi selingkuhan. Kamu pasti tahu. Nanti kalau dibully netizen, aku nggak tanggung jawab. Tapi kamu kayaknya udah biasa ya. Aning bilang, waktu kamu umur 8 tahun. Kena gangguan psikologis sampai bisu, jadi anak kecil bisu. Baru pas SMP, bisa ngomong lagi. Waktu SD. Dikucilin sama satu kelas. Hah? Iya. Waktu kelas 5, kamu pernah diseret ke toilet. Dipukulin. Aku mau nanya. Waktu si bisu kecil nangis. Keluar suara nggak? Kamu berani memukulku.
Shuhi, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aning, dia yang duluan mukul aku. Siapa yang izinkan kamu cari dia? Aku? Pergi sekarang. Shuhi, Fu Hining. Kamu jadikan urusanku bahan leluconmu. Jadi bahan olok-olok buat pacar kasurmu. Apa kamu masih manusia? bukan aku yang bilang. Jangan paksa moral Aning, dia nggak utang apa-apa padamu. Sekarang siapa yang nggak bisa bilang diri depresi? Kapan aku pernah bilang sama kamu? Tentang aku dan Shuhi. Aku yang cari tahu sendiri. Hah? Shuhi, kamu dengar nggak? Semua salah si Jalang ini. Shuhi, kita balikan yuk. Aku nggak akan kontak dia lagi ya. Jangan salahin cewek kalau kamu yang salah. Waktu kamu tidur sama dia, waktu kamu selingkuh. Pernah mikirin aku nggak? Halo, Satpam. Ada 2 orang gangguin aku terus. Tolong usir mereka. Ayo Shuhi, ayo, aku nggak bisa tinggalin kamu. Shuhi, Tapi aku nggak mau kamu lagi. Shuhi. Ayo makan. Aku nggak lapar. Kamu aja yang makan. Dia kenapa sih? Kenapa? Lagi bad mood. Kalau Hiu tahu aku pernah kena mutisme. Pasti jijik sama aku ya. Nggak apa-apa. Sekretaris Yo. Cari tahu apa yang terjadi sama Shuhi. Di sekolah hari ini. Paksi, hari ini ada artis cilik. Namanya Yao Feifei. Karena Funing, ia datang sekolah istri. Ancam istri mau bully online, dia bahkan cari tahu. Istri pernah kena mutisme, terus ejek istri. Apa? Seberapa sedihkah Shuhi hari ini? Cepat pergi dan beli untuk sekarang juga. Beberapa bahan buruk tentang Yao Feifei, dan sebarkan ke seluruh internet. Besok aku ingin melihatnya diblokir total. Baik bos Hi. Fu Hining, dulu Shuhi menyukaimu. Ku biarkan saja. Tapi sekarang kamu masih berani membuatnya sedih? Dan lagi. Semua kerjasamaku dengan grup Fu dibatalkan. Semua proyek milik Fu. Ambil semuanya untukku. Baik. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dalam panggilan. Jangan-jangan dia benar-benar sudah menikah dengan Hiu? Bos Fu, ini buruk. Ada apa? Semua proyek kerjasama antara grup Si dengan kami sudah dibatalkan semua. Apa? Ini buruk sekali, ini buruk. Perusahaan dan perusahaan juga sudah membatalkan kontrak dengan kami. Harga saham kita turun lebih dari 10% dalam 1 hari. Kenapa bisa begini? Bukan cuma itu. Perusahaan yang sudah lama kita incar untuk kerjasama. Yuntu Technology juga sudah menandatangani kontrak dengan grup Si. Siu orang tua itu. Licik sekali, aku tidak menghargainya. Yuntu hilang ya sudah, gue tidak peduli. Yuntu Technology di bidang desain sirkuit dalam negeri. Sudah termasuk yang terbaik. Siu berapa umur? Berapa umur aku? Dia satu generasi dengan ayahku, kenapa kamu selalu membandingkannya denganku? Apa maksudmu? Siu, kau orang tua ini. Kau benar-benar berpikir bisa menguasai segalanya? Hanya dengan satu kalimat kau membuat keluarga Fu tidak punya bisnis? Kupikir kau sudah dapat pelajaran dari sebelumnya. Tapi ternyata pelajaran yang kuberi masih kurang. Sepertinya aku harus berbincang baik dengan ayahmu tentang bagaimana mendidik anak. Halo? Baik, Bos Fu, Dewan Direksi baru saja menelepon. Mereka bilang bahwa tuanmu mencabut jabatanmu di Dewan Direksi. Dia memintamu bekerja dari level bawah dulu, baru boleh kembali kalau sudah ada hasil kerja. Siu, kau benar-benar tidak tahu malu. Beraninya kau tekan aku menggunakan ayahku. Sialan. Aku tidak percaya kalau aku Fu Hining. Tidak bisa mengalahkan dia Hiu.
Kak Fu, coba tebak tadi pagi aku lewat Universitas Jing. Siapa yang kutemui? Pergi, aku tidak tertarik mendengarnya. Aku bertemu Yao Shuhi. Cepat ceritakan. Aku menghalanginya dan memanggilnya kakak ipar. Coba tebak apa yang terjadi. Dia sengaja membeli cincin berlian dan memakainya di tangan. Cincin berlian, tapi pasti palsu. Kalau melihat cara dia berhemat untuk dirinya sendiri, pasti dari e-commerce murah. 9,9 dengan gratis ongkir. Tapi warnanya cukup mirip aslinya. Dia juga tahu pilih berlian besar, sengaja diperlihatkan padaku. Bilang dia sudah menikah. Katanya beberapa waktu lalu. Dia menikah dengan Siu. Tapi waktu kutanya ayah, Siu belum menikah. Hah? Siu mungkin tertarik padanya? Dia cuma anak haram. Yao Shuhi ini bohong padamu. Lihat saja sikapnya sehari-hari padamu. Menurut pengalamanku, dia cuma ingin memancingmu untuk menikahinya. Rupanya Shuhi sengaja marah padaku. Ku tebak Yao Shuhi mungkin ingin menikahimu, tapi kamu selalu tidak menunjukkan sikap. Makanya dia sengaja minta putus. Pantas dia selalu mengabaikanku. Jadi begitu rupanya. Untung ada cadangan di sini. Sore ada kelas praktik. Bahwa ini terlalu mencolok. Lebih baik dilepas dulu. Bukannya kamu sudah menikah? Kok kamu bisa ranjang dengan Siu? Kenapa dia tidak menjemputmu juga? Fu Hining, aku kisah ranjang atau tidak? Bukan urusanmu. Kita sudah bukan pacaran lagi. Sentuh aku sekali lagi. Aku laporkan kamu untuk pelecehan seksual. Cincin berlian besarmu mana? Takut silau matamu, tidak dipakai. Paman kecilmu mana? Apa perlu kubelikan? 2 kotak suplemen otak untuk menghormatinya. Dibandingkan dengan Siu, wajahmu lebih cepat tua. Hasilkan uang sebanyak ini. Masa tidak tahu beli skincare untuk merawat diri? Bisa dikira kamu bangkrut. Sifatmu makin menjadi. Buang saja yang palsu itu. Pakai yang asli ini, kubeli khusus untukmu. Aku tahu kamu ingin denganku. Hei, kamu. Aduh. Apa kamu masih marah pada Yao Feifei? Sudah kusuruh dia pergi. Bos Fu punya banyak wanita, tanpa Yao Feifei. Masih ada Li Feifei, Zhao Feifei. Kurasa kamu tidak kekurangan aku. Ternyata kamu cemburu. Cemburu apa? Laki-laki percaya diri biasa. Tidakkah kamu lihat? Gadis itu tidak mau menanggapi kamu, kan? Kamu. Cedera yang sudah ditimbulkan tidak akan hilang. Hanya karena kasih sayang yang datang terlambat. Sekian banyak penghiburan dan kompensasi. Bagi orang yang terluka. Tidak ada arti apa-apa lagi. Yao Feifei jadi orang ketiga yang merebut pasangan orang. Yao Feifei keluar dari industri hiburan. Yao Feifei jadi orang ketiga yang merebut pasangan orang. Yao Feifei sudah diblokir. Orang baik mana yang melakukan hal ini? Siu, aku kembali. Dibandingkan barang antik dan perhiasan mewah yang diberikan Siu padaku. Hadiah kecil ini tampaknya sangat tidak berarti. Ini dompet kecil buatan sendiri. Kuharap kamu tidak menolaknya. Ini untukku? Ya, harganya tidak mahal. Aku menyulamnya sendiri. Shuhi. Aku sangat suka. Barang yang dibuat dengan penuh perasaan. Tidak bisa diukur dengan uang. Perasaan tidak ternilai harganya. Tidak bisa diukur dengan uang. Benarkah? Katanya kalau memakai ini, pasangan kekasih akan bersama selamanya. Omong kosong semua itu. Barang murahan seperti ini, bagaimana bisa dibawa keluar? Ayo, aku ajak kamu ke toko perhiasan beli yang lebih mahal. Aku ingat di bawah bantal kamu. Juga ada yang persis sama dengan ini. Apakah kamu memberikannya padaku? Bukan, aku memberimu yang baru. Ini model pasangan. Saat ini, suasana hati Hiu sangat senang. Lebih baik tidak bicara tentang ibu MU. Fu Hining juga pernah menerima dompet kecil seperti ini. Dan semuanya persis sama.
Nyonya, ini dari apotek, kami mengirim sesuai permintaan Anda. Ini ramuan suplemen baru, silakan periksa apakah semuanya sudah lengkap. Aku. Silakan Anda periksa, jika tidak ada masalah. Saya akan minta dapur memasaknya, agar Tuan bisa minum lebih cepat. Untuk siapa? Nyonya sangat peduli dengan Anda, obat-obatan ini semua dipesan oleh Nyonya. Untuk Anda, sebagai suplemen. Bukan aku. Obat ini untuk meningkatkan fungsi seksual pria, mana ada pria yang tidak suka. Dengan hal seperti ini, kan? Kenapa aku tidak pernah menyadari hal ini sebelumnya? Hehe, kita ini sangat perhatian banget. Beneran bukan aku. Berdiri. Lari terus dong. Atas masih ada kamar ganti, kolong tempat tidur, sofa, laci meja belajar, pot bunga. Mau coba sembunyi di situ semua nggak? Beneran bukan aku yang lakuin. Terus ngapa lari? Lihat tuh gelagatmu yang ketakutan, bilang aja bukan kamu. Terus siapa lagi? Aku juga nggak tahu, dua kaki ini tiba-tiba aja lari sendiri. Aku mau tidur. Jam 7 tidur? Iya, anak muda cepat ngantuk. Sekarang gak cuma beliin obat tonik buat aku. Sekarang bilang aku udah tua ya? Nggak kok. Yo Shuhi, berdiri tegak. Yo Shuhi, berhenti. MU. Kamu merusak aku. Coba ceritain. Bagian mana yang bikin kamu mikir suamimu gak mampu? Kamu mampu. Mampu atau enggak? Coba dulu baru tahu. Gak usah deh. Lagian kamu kelihatannya. Kelihatannya gimana? Kelihatannya jago. Permenmu mana? Kasih satu dong. Oh, manis enggak? Gak semanis kamu. Bilang ke MU. Tahun baru ini, angpau paman kecil dikurangin setengah. Si kecil ini, gak tahu diri. Perlu dikasih pelajaran. Gimana sih nebaknya? Obat-obatan tradisional ini semua pesanan MU. Kalau udah tahu pesanan MU, ngapain dia sengaja nakutin aku? Di mobilnya, logo mobil yang berdiri tegak. Itu pasti patung Oscar kecil ya? Apa? Aduh, dari mana datangnya, Ember Tai, ini? Beneran bukan aku yang bikin. Niat pemberani para pahlawan Liangshan dikasih ke aku semua, aku juga nggak berani. Pesenin obat kuat dan tonik ginjal buat paman kecil. Beneran bukan kamu? Hehe, beneran bukan aku, orangnya di rumah aja. Embernya dari langit jatuh. Mikir-mikir, ternyata aku sendiri, angpau kurang 33.000. Mau ngadu kemana? Angpau yang biasanya diberikan paman kecil paling banyak. Aku tahu siapa orangnya. Siapa? Paman kecil, sepertinya dia memang tidak kuat. Kalau aku menikahimu, pasti bisa 7 kali semalam. Dia diam-diam membeli obat tradisional untuk memperkuat tubuh, tapi sayangnya, ditemukan oleh Tante Jiang, saat ini dia berada dalam situasi yang memalukan. Sangat butuh kambing hitam, paman kecil licik. Melempar kotoran panas ini ke kepalaku, begitu. Dia tidak akan kehilangan muka, dan bisa mengurangi. Angpau 33.000, benar-benar dua keuntungan sekaligus, terungkap. Biar paman kecil tahu. 33.000 ini, kamu juga jangan harap. Obat-obatan penguat itu bukan dari MU. Siapa yang mengirimnya dengan niat jahat? Masuk angin ya. Sepertinya aku harus seperti Siu. Minum obat tradisional untuk memperkuat tubuh. Seharusnya sudah sampai ya. Malam ini mungkin akan menjadi malam tanpa tidur. Celana yoga saja tidak bisa sebaik kamu berpura-pura. Aku juga punya, paman kecil Shuhi membuatkan beberapa untukku. 33.000 sisamu juga hilang. Ah, Masih makan. Ada apa?
Bukannya kamu bilang ini hanya untukku saja. Coba jelaskan, kenapa banyak orang yang punya ini? Ketahuan. Itu buatan waktu masih kecil dulu. Aku tidak peduli. Kamu harus memberiku hadiah yang tidak dimiliki orang lain. Kalau begitu aku buatkan patung tanah liat, dulu diajarkan di sekolah. Mungkin hasilnya tidak terlalu bagus. Aku jamin, belum pernah dibuatkan untuk siapapun. Nah, baru benar. Cepat pergi sana. Kamu mau coba? Sudah hampir selesai. Shuhi. Jangan bergerak sembarangan. Nyonya, waktu kelas sore Anda hampir tiba. Baik, aku harus pergi ke kelas. Kamu juga harus ke kantor. Aku antar kamu. Aku mandi dulu. Sebagai terima kasih karena selalu mengantarku ke sekolah setiap hari. Aku traktir makan, atau kamu mau pergi ke suatu tempat? Mau pergi ke taman hiburan? Naik komedi putar? Kita pergi ke taman bermain. Taman bermain? Pergi ke taman bermain. Ambil banyak foto untuk Hehe. Taruh di kartu dia. Haus ya? Kamu duduk dulu, aku beliin air. Yo Shuhi, beneran kamu? Sayang, aku ketemu kenalan, kamu beliin air buat aku. Aku ngobrol dulu sama dia di sini. Sayang, aku mau teh susu kacang merah, gula 7%. Kamu beliin satu buat aku ya? Oke. Shuhi, kamu masih belum bisa bicara ya? Shuhi, dengar-dengar kakakmu mati gara-gara kamu. Bisuin dong, si pembunuh kayak gini. Pantas aja sekelas sama kita. Shuhi haus ya? Mau minum air nggak? Kurang ya? Mau minum lagi di toilet? Ayo sana. Ada urusan sama kamu? Bagus deh, aku seneng buat kamu, udah nggak bisu lagi. Oh, kamu lagi jalan-jalan, jangan-jangan nggak kerja ya? Oh iya, kamu kuliah nggak sih? Kamu juga lagi jalan-jalan kan? Kamu bandingin sama aku? Abis pulang dari luar negeri, langsung kerja di grup C, konglomerat nomor 1 Beijing. Siu punya grup C, orang kampung kayak kamu pernah denger nggak? Ini hari kerja kan? Kamu nggak lembur? Kalau ketahuan bos, bisa bahaya loh. Suamiku itu manajer di grup C, bolos kerja gampang. Kerjanya santai, gajinya gede. Wah bagus banget. Dengerin aja aku jadi pengen kerja di grup C. Kamu? Pantas aja masuk grup C. Oh, mau pakai muka kamu buat godain Pak Si ya? Tapi dia udah nikah belum lama ini. Gimana kalau aku bilang, aku ini istri Siu? Bos kamu? Kamu istri Pak Si? Ngimpi kali ya? Dengar-dengar kamu dicampakin sama Fu Hining. Jangan-jangan kamu trauma sampai otakmu rusak. Kalau aku panggil dia ke sini, ngaku sendiri? Kalau gitu aku jongkok minta maaf sama kamu. Ingat ya omongan kamu tadi. Kok rasanya aura dia beda ya? Lama nggak ketemu. Dia udah nggak kayak dulu yang penakut. Jangan-jangan dia beneran ngomong yang bener? Nggak mungkin.
Masa Pak Si suka sama sampah bekas kayak kamu? Kalau Pak Si nggak datang, kamu jongkok jilat sepatuku. Tidak masalah. Sayang, dia bilang dia istri Pak Si. Aku tidak tahu kalau Pak Si punya istri sepertimu. Iya, kan? Aku bilang juga mana mungkin. Dulu dia cuma anak bisu penakut. Dipaksa berlutut di depanku, ditampar berkali-kali. Pantaskah dia jadi istri Pak Si? Cantik, ikut aku saja. Aku lebih sayang darinya. Dasar jalang. Berani-beraninya merayu suamiku. Kamukah ini balasan untuk tamparanmu dulu? Kamukah ini karena mulutmu jahat? Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Sayang, kamu lihat saja istrimu dipukul. Ini cewek keras ya, tapi tampar muka istriku. Sama saja tampar mukaku. Pak Si, Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jasmine Mill Green kesukaanmu. Kamu duduk dulu, aku yang urus. Hang. Istrimu ganggu istriku. Ini gimana? Pak Si, maaf Pak Si, aku benar-benar tidak tahu. Dia istri Anda. Bukankah yang harus minta maaf bukan aku? Oh, maaf Nyonya, tolong maafkan kami. Lepasin kami. mana mungkin dia kok bisa jadi istri Pak Si? Memaafkan kalian, bisa saja. Tapi aku ingat, tadi ada yang bilang, kalau aku istri Pak Si, dia akan berlutut minta maaf. Tidak mungkin. Diam, cepat berlutut. Sembah minta maaf pada Nyonya. Atau cerai. Jangan sayang. Jangan bilang cerai. Aku minta maaf, deh. Maaf, aku buta mata, tidak tahu. Maaf. Sayang, kamu belum kenal, ya? Ini teman sekelasku dulu. Waktu kecil, berkat dia aku diasuh. Ditarik ke kamar mandi, dididik baik-baik. Kebetulan banget, dia juga karyawan perusahaanmu. Siu, maafin dia kali ini, dong. Aku tidak ngebully Syuhi. Waktu itu cuma bikin lelucon doang. Dia malah serius. Pak Si, jangan tertipu. Dia jago pura-pura polos. Buat dikasihani. Bertahun-tahun, pria yang ditipunya. Gak terhitung. Oh iya, hubungannya dengan Fu Hining, gak jelas. Sejak SMA sudah tidur bareng. Anda tahu? Urusanku apa? Kamu dipecat. Selain meninggalkan pos tanpa izin, aku tambahkan catatan perundungan. Tidak akan ada perusahaan yang mau mempekerjakanmu lagi. Dan, fitnahmu terhadap istriku tadi sudah melanggar hak reputasinya. Pulang dan tunggu surat kuasa hukum. Jangan, Pak Si, Syuhi. Tolong minta Pak Si maafkan aku. Tidak bisa bantu. Jangan. Dan kamu juga. Kamu juga dipecat. Membiarkan bawahan lalai tugas. Menindas dengan kekuasaan. Grup kita tidak butuh orang sepertimu. Jangan Pak Si, aku benar-benar sadar salah. Jangan. Sudah reda marahnya? Hang, Salahmu si jalan ini. Siapa tidak kau ganggu? Malah ganggu Nyonya Direktur. Aku pukul kau mati. Aku salah, sayang. Masih tidak pergi? Mau main apa? komedi putar boleh? Boleh dong. Mau main berapa kali? Main saja. Ayo. Hari ini belajar melawan. Bagus. Setelah ketemu Siu, aku sepertinya berubah. Kamu benar-benar akan menuntut lini 11? Tentu. Syuhi. Percayalah padaku. Percaya pada kekuatan opini publik. Aku akan buat dia minta maaf padamu secara terbuka. Bukan cuma hari ini, tapi juga perundungan yang kau alami kecil dulu. Harga yang harus dibayar pelaku perundungan. Hanya akan lebih, tidak kurang. Waktu SMA, aku benar-benar tidak pernah pacaran dengan Fu Hining. Apalagi tidur bersamanya. Kami cuma pacaran setengah tahun. Itu pun 2 bulannya dalam keadaan dingin. Setengah tahun? Iya. Kenapa? 7 tahun lalu aku pernah ke sekolahmu. Waktu itu semua orang bilang kamu pacaran. Lalu aku tanya Yuanyu. Katanya kamu suka Fu Hining. Sudah sekelas dengannya selama 3 tahun. Aku benar-benar tidak pernah berpacaran dengannya saat SMA. Dan aku tidak pernah tahu kalau aku punya perjodohan. Jadi kamu putus dengannya karena dipaksa perjodohan? Bukan. Lalu kamu masih suka Fu Hining? Saat SMA aku sering dibully. Dia yang selalu melindungiku. Aku menganggap rasa terima kasih sebagai cinta. Sekarang baru sadar, ternyata aku tidak pernah mencintainya.
Kalau begitu, cintai aku saja nanti. Hang. Kamu mau keluar? Iya, MU mengajakku main. Kemana? Aku antar. Tidak usah. Aku naik taksi sendiri saja. Bukannya kamu nanti ada rapat? Kalau Hiu tahu kita main ke KTV hari ini, dia pasti marah. Baiklah. Nanti aku jemput. Tidak usah. MU akan mengantarku pulang. Waktu janjian kita hampir tiba. Aku duluannya. Dia mau ngapain sih? Seharusnya di sini. Selamat datang. Hai. Ini semua kamu yang pesan? Iya, rayakan balas dendammu berhasil. Lihat, Linyu 11 upload video permintaan maaf. Sekarang kasus bulinya rame banget. Udah trending. Banyak akun berita bahas ini. Sekarang dia kayak tikus di jalan, semua orang benci. Nggak berani keluar rumah. Ini beneran puas banget. Hiu cepet banget ya. Mau coba pegang kah? Kalau Hiu tahu, kita berdua bisa mati. Cepat, keluar semua. Bahaya, hampir aja nyawa melayang. Tante, kamu diatur suami banget ya. Gimana lagi? Takut guru itu wajar buat murid. Ayo, mabuk sampai puas hari ini. Bersulang. Nggak bisa, MU. Aku udah nggak kuat minum. Aku ke toilet dulu. Aku antar kamu saja. Nggak usah. Sebentar lagi sampai kok. Belok dikit. Shuhi, Fu Hining, lepaskan aku. aku tidak akan pernah melepaskanmu. Shuhi, kamu jangan harap bisa pergi dariku. Kalau kamu terus-terusan mengganggu gini, Hiu akan cari kamu. Jangan bohong lagi. Kamu bilang terus. Kamu nikah sama Hiu. Mana dia? Di mana dia? Hah? Maaf, Shuhi. Aku salah, aku benar-benar salah. Pukul aku. Kamu gila. Iya, aku gila. Duniaku tidak bisa tanpamu. Shuhi. Kamu baik-baik saja? Kalau aku lihat kamu ganggu istriku lagi, aku akan bikin keluarga full lenyap. Ayo kita pulang. Hang. Ini tidak mungkin. Hiu dan Shuhi ternyata benar-benar sudah menikah? Tidak. Aku benar-benar nggak tahu dia ada di sana. Gak apa-apa, jangan takut. Aku benar-benar cuma kebetulan ketemu. Aku tahu. Kenapa badannya basah kuyup? Mau mandi? Hang. Ada apa, Shuhi? Aku baik-baik saja. Cepat keluar. Hehe. Selamat pagi, hehe. Jangan panggil aku hehe. Kamu sudah milikku. Kenapa nggak boleh? Wah,
Dia terlalu menggoda. Kamu tidur lagi aja. Nanti malam aku bawa pulang kacang panggang buat kamu. Hang. Ayah, Yoshuhi sudah nikah kan? Dia tidak cocok untukmu. Ayah akan atur jodoh lain untukmu. Mau yang seperti apapun, terserah kamu pilih. Kenapa dulu kamu bohong? Di dunia ini banyak wanita. Dengan kondisi sepertimu, mau cari wanita seperti apa nggak ada? Dia sudah menikah. Masih mikir apa lagi? Orang, kemari. Kunci dia di lantai atas, biarkan dia kelaparan 3 hari 3 malam. Dia pasti nggak akan sebut-sebut Yoshuhi lagi. Lepasin aku. Shuhi pasti dipaksa keluarganya. Dia diganggu, aku harus selamatkan dia. Bawa pergi, bawa pergi. Lepasin aku. Kamu belajar dulu pelan-pelan. Pei Shu datang. Aku turun jemput dulu. Oh, 21 Januari. Setelah aku nikah sama Hiu. Nggak boleh. Aku mau tanya dia. Kapan kamu mau ngungkapin perasaan? Minggu depan. Kebetulan ulang tahun Yuting. Surat itu aku lupa taruh di mana. Nanti aku cari dulu. Dua bulan ini setelah nikah. Aku pikir akhirnya punya rumah sendiri. Nggak akan ditinggal lagi. Yoshuhi. Yoshuhi. Kamu akhir-akhir ini terlalu nyaman. Sampai-sampai lupa. Ajar ayah dan mantan pacar. Berikan buat kamu. Ketemu Shuhi belum? Istri tadi masuk kamar utama. Shuhi, kamu di dalam? Ada perlu apa? Makan malam sudah siap. Aku nggak lapar. Nggak usah panggil aku. Dia besok ujian, mungkin agak tegang. Kamu antar makanan ke atas. Ya, Kalau dia lihat yang disuka, pasti mau makan. ya, baik. Shuhi mana? Istri setengah jam yang lalu sudah naik bus ke sekolah. Bilang nggak sarapan, makan malam juga nggak perlu disiapin. Bukannya ujiannya jam 8:30? Kenapa nggak bilang mau aku anterin? Shuhi, kenapa kamu nggak peduli aku lagi? Hihi, akhirnya kamu datang. Barusan pulang sekolah langsung ke sini. Tolong sampaikan gelang ini ke ibu. Bilang aja dari kamu. Kenapa nggak kamu kasih sendiri? Mendekati hari peringatan kakak. Aku nggak berani cari dia akhir-akhir ini. Ya, tahu? Cepetan makan. Aku tadi lihat postingan di Xiao Hongshu. Postingan apa? Kalau suatu hari, kamu nemu suamimu selingkuh pas masih nikah. Cewek harus gimana? Harus berani. Ajuin cerai sama suami. Atau harus timbang untung ruginya. Jaga perdamaian di luar. Jalanin hidup masing-masing. Apaan sih suami? Itu mantan yang udah mati. Kalau ketahuan selingkuh pasti diusir, dikirim ambil kitab suci di barat. Usir dia. Iya, di pernikahan, selingkuh itu pengkhianatan.
Pengkhianatan nggak bisa dimaafin. Pulang. Bilang langsung sama Hiu. Kalau dia beneran suka Yuting. Ya udah, berpisah baik-baik. Kasih dia jalan. MU, aku ada urusan dulu, ya. Hehe. Bukunya kok hilang? Dia simpan surat cintanya? Udahlah. Nanti malam aja, pas Hiu pulang. Kamu mau ngapain? Bilang, kenapa 2 hari ini marah-marah sama aku? Apa kamu suka Yuting? Kamu kemarin di ruang baca, lihat, The Gardener, kan? Nemuin surat cinta di dalamnya? Beneran ternyata. Kamu gak lihat-lihat? Tulisan tangan di surat cinta itu? Itu bukan tulisanku. Itu tulisan Peishu. Makanya kemarin Peishu nanya kapan mau ngungkapin. Dia yang mau ngungkapin. Peishu udah suka Yuting 5 tahun. Gak berani ngungkapin. Abis nulis surat, dia ke grup cari aku. Minta dibantuin lihat. Si tolol itu masukin suratnya ke bukuku. Abis rapat, aku lupa soal surat cintanya. Kemarin dia nanya, baru ingat. Suratnya masih ada sama aku. Oh, ternyata salah paham semua. Maaf, aku salah sangka. Kamu kemarin ke game. Kenapa nggak langsung masuk? Tanya langsung biar jelas. Aku. Karena aku tak berani menghadapi kenyataan Hiu berubah hati. Tak mau mengakui, diriku sekali lagi ditinggalkan orang. Jadi, aku tak berani mengejarnya untuk bertanya. Shuhi. Sumpah yang diucapkan saat mendaftar. Aku tak akan ingkar janji. Kalau ada kesalahpahaman, kita jelaskan langsung. Jangan biarkan kesalahpahaman mengendap semalaman. Baik. Nah, karena kesalahpahaman sudah dijelaskan. Pikirkan bagaimana caranya kamu ganti rugi padaku. Ganti rugi. Kamu mengabaikanku selama 2 hari. Bikin aku overthinking. Harusnya kamu ganti rugi sesuatu. Pinggangku masih pegal. Kalau sekali lagi. Bisa-bisa nyawaku melayang. Aku masih ada urusan yang harus kuselesaikan. Kamu atasi sendiri saja. Yo Shuhi. Masih banyak waktu. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Kakak jangan ke sana. Kakak. Shuhi. Bangun Shuhi. Tak apa. Itu cuma mimpi. Bukan mimpi. Jangan takut. Aku di sini. Besok aku akan menjenguk kakak. Mungkin pulang agak malam. Baik, aku antar kamu. Ya. Mengapa dalam kecelakaan ini, aku yang selamat? Bagaimana Mama bisa menerima hasil seperti ini? Bagaimana aku bisa menerimanya? Kakak, aku rindu padamu. Mama tidak pakai payung. Kena hujan pasti sakit. Kamu berani datang ke sini. Kasih payungmu ke Mama, dia masih kehujanan. Mamamu sudah lama mati. Malah meninggalkan bencana sepertimu, kalau saja dulu. Aku harusnya mencekikmu sampai mati. Kalau bukan karena Xiang Mei yang bersikeras mengadopsimu. Bagaimana kamu bisa membunuh Zijin? Kamu pembawa sial, dia pasti sudah membencimu sampai ke tulang. Payungnya. Berikan padaku. Apa yang mau diberi?
Dengar-dengar ketika kamu bertunangan, Siu memberimu mahar yang sangat besar. Berikan semua uang mahar itu padaku. Kamu cuma cewek. Apa gunanya menyimpan banyak uang? Aku tidak akan memberimu 1 sen pun. Shuhi nak. Ayah sakit parah, butuh uang untuk menyelamatkan nyawa. Ini semua salah si Jalang Siang Mei itu. Dia malah minta cerai dan membuat aku keluar tanpa harta sepeser pun. Kalau tidak, aku tidak perlu merendah diri meminta pada bajingan kecil ini. Ini memang balasan yang pantas. Pantas saja. Kamu sebagai anak perempuan, mau diam saja melihat ayahmu mati? Kamu tega? Nak. Dari kecil sampai besar, kapan kamu menganggapku sebagai anakmu? Kamu seenaknya memukuli saya, mengusir saya keluar rumah saat badai salju dibiarkan mati sendiri. Kalau bukan karena Siu, saya sudah mati sejak lama. Shuhi, nak, dulu ayah yang salah. Ayah pasti akan baik padamu nanti. Berikan uang itu padaku. Boleh saja. Memberikannya padamu tidak masalah kok. Aku tahu, kamu tidak akan biarkan ayahmu begini saja. Aku akan memberikanmu peti mati, biar kamu pergi dengan layak. Kamu, Coba kamu berani pukul anak itu sekali lagi. Bu, kamu benar-benar lupa siapa kepala keluarga di rumah ini ya? Dulu-dulu aku tidak pukul kamu sampai takut ya? Berkali-kali kamu menangis bilang mau melaporkanku, kenapa kamu tidak pergi melapor saja? Pergi sana lapor. Kamu sudah kuat sekarang, berani-beraninya pukul ayahmu. Kalau kamu berani sentuh Shuhi, aku akan lapor polisi. Kamu masih mau lapor polisi buat menakut-nakuti aku? Kalau aku masuk penjara, punya catatan kriminal, masa depan Shuhi pasti akan hancur karena kamu. Kamu masih berani lapor polisi? Kamu tidak berani. Kalau tidak, sejak bertahun-tahun yang lalu aku sudah dimasukkan ke penjarakan. Siang Mei, kamu berani memberitahu Shuhi bagaimana aku selalu memukulmu dulu? Sekarang anak sudah besar. Kamu jadi lebih berani, berhasil bangkit ya? Bu. Selama bertahun-tahun dia memperlakukanmu seperti ini ya? Shuhi, ayo kita pergi, jangan berurusan lagi dengannya. Dia dapat balasan, tidak lama lagi hidupnya akan berakhir. Meski harus mengorbankan masa depanku, aku akan tetap mengirimkan binatang ini ke dalam penjara. Shuhi, jangan gegabah. Aku baik-baik saja sekarang. Dia sudah diusir dari keluarga Yo. Kankernya stadium akhir, paling lama hidup setengah tahun lagi. Dia tidak akan bisa mengancamku lagi. Dengarkan, kita pergi. Baiklah, kalian tidak mau memberiku kesempatan hidup. Aku akan membuatmu kehilangan seorang putri lagi. Kebetulan hari ini jadi hari kematian yang sama. Kalian semua mati saja. Dia berusia 8 tahun saat kau pukul hingga luka parah. Trauma kekerasan menyebabkan patah tulang rusuk, mata kirinya hampir buta. Lalu membeku di pinggir jalan. Berapa banyak trauma fisik dan mental yang kau berikan padanya? Sekarang masih berani memukulnya? Kau berani memukulku? Aku ayah mertuamu. Memangnya yang kupukul orang sampah sepertimu? Sejak zaman dahulu, tidak ada menantu yang berani mendominasi mertuanya. Kau berani melakukan hal yang begitu durhaka. Tidak takut dicela orang? Jangan coba-coba membelenggu aku dengan pikiran kolotmu. Tidak takut aku lapor polisi? Laporkan saja. Pengacara dari grup C siap menemani sampai akhir. Mari kita lihat nanti. Siapa yang masuk penjara? Sial. Dengan status hiu, aku tidak berani melawan. Tidak apa-apa. Terima kasih, Siu.
selalu menyelamatkanku di saat genting. Puluhan tahun lalu begitu. Sekarang pun tetap. Bukankah sudah janji? Tidak usah berterima kasih padaku. Xiao Yu, terima kasih sudah datang melindungi kami, ibu dan anak. Hari ini berkat kamu. Kalau tidak, Ibu, kita satu keluarga. Ibu, iya. Kemarin aku bermimpi bertemu kakakmu. Dia bilang Hehe membelikan gelang giok untuk ibu. Kebetulannya, pagi ini Mu benar-benar memberikanku gelang giok. Katanya dari Hehe. Hehe, kita anak yang baik. Ibu. Aku sangat merindukanmu. Kupikir kau sudah tidak menginginkanku lagi. Ibu Shuhi di sini. Jika diberi kesempatan lagi, kau tidak akan membawa Shuhi kembali untuk dibesarkan, kan? Kupikir kau tidak akan. Zijin adalah putri kandungmu, kau. Kau yang jadi penyebab utama kematian Zijin. Hiu. Aku tidak menyesal membesarkan Shuhi. Kalau diberi kesempatan lagi, aku pasti tidak akan membiarkan Zijin dan Shuhi keluar rumah di hari kejadian itu. Atau, biar aku yang menggantikan Zijin untuk menyelamatkan Shuheku. Bahkan jika diulang lagi, kakak Zijin ini tetap akan memilih menyelamatkan Shuhi. Urusan antara kami bertiga ibu dan anak ini tidak pantas kau yang orang yang lebih kejam dari binatang ini menilainya. Ayo Hehe, kita pulang. Kakakmu paling suka camilan, lain kali. Saat kita menjenguk Zijin, kita belikan dia lebih banyak camilan. Beli juga kacang panggang gula. Kakak paling suka ini. Baik. Sudah 2 minggu istri, belum juga pulang menjenguk suamimu. Benar-benar punya ibu, lupa suami. Hehe, terima kasih. Membuat keinginanku terkabul. Menikahi orang yang kucintai. Nyonya. Nyonya akhirnya kembali, tidak perlu lagi melihat wajah suami yang cemberut itu. Siu mana? Tuan belum pulang. Pas untuk memberi kejutan. Siu kok belum pulang juga. Siu lupa bilang aku pulang lebih awal. Siu, aku sesak nafas. Kau membuatku kaget. Tidak boleh cium lagi. Maaf. Salahku. Aku melihatmu. Aku tidak tahan. Baiklah.
Aku maafkan kau. Aku letakkan hadiah untukmu di meja. Sudah kau lihat. Yang kuinginkan bukan hadiah. Lalu apa yang kau mau? Yang kuinginkan adalah dirimu, Yo Shuhi. Aku sudah masuk ke rumah sakit swasta, biarkan dia hidup segan mati tak mau. Kanker stadium akhir. Cukup membuatnya menderita. Siu, ada kamu sungguh baik. Kalau begitu, bagaimana kau akan menghadiahiku? Lagi? Bagaimana kalau aku mainkan gitar untukmu? Bukankah kau selalu ingin mendengarnya? Baiklah, kulepaskan kali ini. Lagu apa yang ingin kau dengar? Suka padamu. Oke. Nyonya, telepon untuk Anda. Jawab telepon dulu. Aku tunggu. Baik. Halo. Shuhi, aku Paman Fu, aku ada di luar rumahmu. Keadaan darurat, bisa bertemu sebentar? Paman Fu. Shuhi, kumohon, tolong selamatkan Aning. Apa? Aning tahun lalu pernah menjalani operasi pengangkatan tumor otak, saat itu sudah sembuh. Hari ini dia mau menemuimu, aku cegah tidak membiarkannya. Saat berusaha menghentikannya, tidak sengaja memukul kepalanya. Sekarang pendarahan dalam otaknya menyebar, perlu segera dioperasi. Tapi dia tidak mau kooperatif untuk dioperasi. Lalu apa gunanya aku pergi? Dia paling mendengarkan kata-katamu, kau ke rumah sakit dan bicara 2 patah kata padanya. Buat dia kooperatif dengan dokter untuk operasi. Aku tahu Aning dulu pernah berbuat salah padamu. Paman di sini minta maaf untukmu. Paman jangan begitu. Cepat bangun. Bisakah melihat, Paman dulu pernah membantumu di SMA, kau temui dia sekali saja. Aku janji pada Paman. Tapi ini terakhir kalinya aku menemuinya. Terima kasih Shuhi, sekarang kita langsung ke sana. Paman ke rumah sakit dulu. Aku menyusul kemudian. Aku perlu bicara dengan Siu tentang hal ini. Baiklah. Kalau aku lihat kau ganggu istriku lagi, aku akan bikin keluarga Fu lenyap. Siapa yang cari kamu? Siu. Ada apa hehe? Aku ada di sini. Jangan takut. Fu Hining sakit. Butuh operasi. Dia sangat ingin ketemu aku. Kalau tidak, dia tidak mau kooperatif dengan terapi. Aku harus ke rumah sakit. Kamu janji mau mainkan gitar untukku. Kamu sudah janji tadi malam. Tunggu aku pulang ya. Atau kita pergi bersama. Fu Hining sudah putus denganmu. Kalian sudah tidak ada hubungan lagi. Dia tidak kooperatif itu urusannya sendiri. Lagi pula, di rumah sakit ada banyak dokter. Kenapa harus kamu yang jenguk dia? Hehe, jangan terlalu peduli padanya. Oke. Tapi, Paman Fu dia. Pergilah. Sudah malam, biar Pak Kong yang antar kamu. Hah, tadi Pak suami sudah minta 2 kali. Membandingkan dirinya dengan Fu Hining. Tapi 2 kali minta, Pak suami selalu yang kalah. Hah. Hehe, Jangan bergerak. aku ada yang mau dibicarakan. Mau ngomong apa? Katakan. Hari ini kita bicara semua yang perlu dibicarakan. Mau ngomong apa? Katakan. Aku dan Yao Fei benar-benar sudah tidak kontak lagi. Fu Hining,
Kamu masih pikir kita putus? Karena Yao Fei Fei ya? Bukan begitu. Setelah pacaran, kamu jarang menghargaiku. Kamu mau tinggal serumah, aku harus ikut ya. Kamu mau aku pakai baju seksi, aku harus pakai ya. Saat teman-temanmu mengejek dan mengabaikanku, kamu ngapain? Cekcok dingin itu masalah antara aku dan kamu. Kamu tidak cari tahu penyebabnya, tidak coba atasi masalah. Malah main-main di luar, mau bikin aku cemburu. Buat aku sedih, mau buat aku merasa kamu populer ya. Jadi aku harus turunkan semua harga diriku. Untuk minta kamu peduli sedikit padaku. Hehe. Aku bisa berubah, aku tidak akan seperti itu lagi. Fu Hining. Aku sudah tidak suka kamu lagi. Tidak mungkin. Kamu tidak suka aku, apa kamu suka Xiu? Istri kamu mengganggu istri aku. Bagaimana ini? Benar, aku suka Xiu. Xiu selalu menghormatiku. Lembut padaku, memikirkan aku. Tapi hari ini aku menyakitinya. Tidak, aku harus cepat kembali dan minta maaf. Kamu fokus operasi, jangan buat Paman Fu khawatir. Baik. Kalau dia tidak baik padamu, kamu bilang padaku. Aku pasti akan menghajarnya untukmu. Seperti SMA dulu, aku cuma teman sebangkumu. Hanya bertugas melindungimu. Nyonya, Anda sudah pulang. Xiu mana? Di kamar tidur. Tadi Tuan sendirian di gym, lama sekali latihan tinju. Punggung tangannya penuh darah, keringat bercucuran. Setelah keluar dari gym, dia tuang alkohol langsung ke lukanya. Kami tidak berani hentikan, lihat saja sudah sakit. Kenapa tidak rawat dia di rumah sakit? Kenapa aku harus rawat dia di rumah sakit? Kamu suamiku. Sakit tidak? Mana? Luka di punggung tanganmu. Tidak sebanding sakit hatiku. Hehe, aku sakit sekali. Kemari. Xiu, hari ini maaf, salahku. Wajar kamu marah, tapi Paman Fu berjasa padaku. Dia bersujud minta, aku tidak tega. Tidak ada utang budi. Kamu juga akan pergi. Yang kamu suka adalah Fu Hining. Bukan aku. Minum obat pilekmu. Xiu meski marah padaku, masih peduli padaku. Tapi aku menyakitinya. Kebahagiaan yang susah kudapat, sepertinya hilang lagi. Kupikir Hehe punya perasaan padaku. Tapi aku tetap kalah di hadapan Fu Hining. Kalah telak. Selama ini aku yang berhayal. Apa Xiu tidak akan memaafkanku? Halo, Kakak ipar, cepat datang. Xiu kesakitan sekali. apa? Xiu dia nggak mau pergi ke rumah sakit, keras kepala banget. Aduh gawat, mukanya udah pucat, bikin cemas banget. Xiu mau bunuh diri. P-Issue. Kasih HP gue. Dui-dui kok udah normal lagi. Dia manusia besi apa? Sakit perut minum obat aja sembuh, pantas istri nggak sayang.
Siu, masa sama istri sendiri nggak bisa pura-pura? Anak yang nangis baru disayang, ngerti nggak perasaan cewek? Lihat nggak tuh Fu Hining? Nangis-nangis terus ancam bunuh diri. Kasih HP apa enggak? Kasih. Pay issue. Bangsat. Lebih dari 20 telepon, hehe pasti ngerasa nggak berdaya banget. Hiu. Gue baik-baik aja hehe. Kata Bang Pei lo mau bunuh diri. Gue kira beneran lo mau bunuh diri. Hah? Gue bilang Siu mau bunuh diri? Nggak lah. Tiba-tiba dituduh gitu aja. Ini salah paham. Lihat, gue kan baik-baik aja. Peishu yang sembarangan kirim pesan. Cuma sakit perut dikit, nggak ada niat bunuh diri. Kenapa bercanda kayak gini? Nggak lucu sama sekali. Peishu, lihat perbuatan lo. Kalau istri gue sampai kaget, gue nggak bakal lupa sama lo. Sampai nangis jadi kucing belang. Waktu denger gue mau celaka, hehe nangis jadi kucing belang. Tapi kemarin malam waktu denger Fu Hining mau celaka, dia sama sekali nggak nangis loh. Kalau gitu kita ke rumah sakit sekarang. Nggak mau ke rumah sakit, kalau ketemu mantan pacar lo gimana? Dia lagi-lagi kayak anak SD, nangis-nangis ancam bunuh diri. Nempel terus, kebiasaan buruk apa itu? Sok ngincer istri orang. Kalau gitu kita ganti rumah sakit lain. Rumah sakit manapun gue nggak mau pergi. Terus perut lo masih sakit nggak sekarang? Masa sama istri sendiri nggak bisa pura-pura? Anak yang nangis baru disayang, ngerti nggak perasaan cewek? Lihat nggak tuh Fu Hining? Nangis-nangis terus ancam bunuh diri. Agak sakit banget. Obat nggak mempan. Mending kita ke rumah sakit aja, periksa lebih detail. Penyakit umum bos. Tidak perlu ke rumah sakit. Dulu pernah dengar MU bilang, di novel percintaan. Bos tampan biasanya punya penyakit mak. Sepertinya itu karena tidak makan tepat waktu. Istri kecil di samping bisa bikin membaik. Ternyata itu benar. Kalau begitu kamu harus makan tepat waktu mulai sekarang, seimbang antara kerja dan istirahat. Baik. Tidurlah. Benar-benar cowok licik. Aku tidak sengaja. Sekarang aku tidak gratis lagi loh. Simpan saja akalmu yang licik itu, jangan coba-coba manfaatkan aku. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku akan pergi ke dapur untuk melihat sup perut. Halo MU. Hehe, ayo keluar main. Sayangnya sekarang tidak bisa. Begini nih. Kan tadi Fu Hining sakit kan? Paman Fu datang menemui aku, sebenarnya aku tidak mau datang. Tapi dia sudah memohon seperti itu, aku benar-benar tidak punya pilihan. Tapi Siu sepertinya mengira aku masih suka Fu Hining, cuma begitu ceritanya. Jadi sekarang aku harus berjuang keras untuk dapatkan hatinya kembali. Dari kejadian ini bisa kita lihat. Paman kecil kamu benar-benar sangat-sangat mencintai kamu. Dalam hubungan, semakin kamu suka seseorang, semakin kuat rasa kepemilikannya. Semakin mudah dia cemburu dan merasa sedih. Dan lagi, paman kecil sangat berbeda dengan Fu Hining. Fu Hining tega tidak menghubungimu selama berbulan-bulan. Bisa tetap bersenang-senang seenaknya, tapi paman kecil, walaupun hatinya sangat sedih, dia tetap akan menanggapi kamu. Sepertinya memang benar seperti yang MU katakan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Untuk bikin dia benar-benar senang kembali. Pasti di dalam hatinya dia sangat cemburu sekali sama Fu Hining. Bisa jadi dia mengira kamu masih menyukai Fu Hining loh. Kalau mau menenangkannya, kamu harus memberinya rasa aman yang dia tidak dapatkan, biarkan dia merasakan. Di hatimu dia lebih penting daripada Fu Hining. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kamu nyatakan cinta ke paman kecilmu dong. Terus malam nanti lebih aktif sedikit, peluk dia dan sebagainya. Ya ampun, paman kecil pasti sangat senang sekali itu. Tapi sekarang dia tidak gratis lagi, tidak boleh aku sentuh dia. Kamu ikuti saja kata saya, cium dia secara aktif dan jatuhkan dia. Cinta paksa ala si kecil keras kepala. Dijamin malam ini kalian langsung dapat 3 anak sekaligus. Besok pagi pasti nggak bisa bangun. MU. Gimana cara ngungkapin perasaan? Oke, ada ide.
Lagi nulis jelek-jelekin aku ya? Suka musim dingin. Kan kamu takut dingin. Harusnya tulis suka musim semi, panas, sama gugur. Tapi sekarang aku mulai suka musim dingin. Coba tebak kenapa? Soalnya kamu suka hibernasi. Suka malas bangun. Bukan. Aku nulis orang yang aku suka di sini. Aku kasih lihat. Orang yang aku suka. Hehe, jangan-jangan yang ditulis Fu Hining. Perutku nggak enak. Aku cari obat dulu, nanti lihat. Hiu. Orang yang aku suka itu kamu. Hiu. Hiu. Aku suka kamu. Sangat suka. Lihat, aku udah kasih tahu kakak aku. Aku nggak pernah bohong sama kakak. Orang yang Shuhi suka, Hiu. Kamu yang ngelametin aku di musim dingin, nikah sama aku, sayang sama aku. Aku suka musim dingin, dan suka sama kamu. Hiu, kita berbaikan yuk. Hiu, sebenarnya sebelum ketemu kamu, banyak hal yang gak aku ngerti. Nanya-nanya kenapa ayahku ngelakuin itu ke aku. Kenapa mereka ngebully aku di sekolah. Fu Hining, kenapa beda sama waktu SMA. Aku selalu mikir, jangan-jangan ada yang salah sama aku. Tapi sekarang aku udah gak mau mikirin lagi. Cinta yang gak bisa dapat, aku gak mau. Soalnya kamu, Hiu. Kamu yang bikin aku berhenti nyiksa diri sendiri. Kamu kasih aku rasa aman dan keberanian yang cukup. Bikin aku berubah dari suka nurutin orang, jadi gak takut-takut lagi. Mulai ngomong lebih lantang, mulai berani cemberut dikit. Makasih ya, Hiu. Aku mau rawat Hehe kayak anak sendiri. Biar Hehe tumbuh lagi dari awal. Kenapa Hehe? Gimana dok? Jangan tegang, pasti cuma salah makan. Selamat ya Bu Si, Ibu hamil. Usia kandungan sekitar 2 minggu. Biasanya banyak minum air, makan teratur, cukupi nutrisi. Itu, 3 bulan pertama kehamilan sama. 3 bulan terakhir nggak boleh berhubungannya. Oke dok. Hebat, kamu mau jadi ayah nih. Kamu hamil. Jangan lakukan tindakan berbahaya lagi nanti. Oh, hampir lupa. Kamu tidak bahagia? Tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Jangan khawatir, kemarin aku pergi ke rumah sakit Yonghwa. Kakek Chu bilang pemulihan tubuhku sangat bagus. Nanti. Kedua bayi di rumah nanti. Semuanya akan aku tanggung sendiri. Ada apa? Kak Fu, kamu tidak mau periksa ulang kan? Datang lagi besok ya. Jangan lihat lagi, kalau terus dilihat orang bakal kira dia mantan pacarmu loh. Kamu tahu apa perasaanku sekarang? Apa? Senang sekali. Sangat-sangat senang. Aku lapar, ayo kita pulang. Baik, ayo pulang. Hehe paling takut sakit, kok belum keluar juga ya? Selamat atas kelahiran putri cantikmu, sungguh lucu sekali. Hehe, Melahirkan sangat sakit sekali Hiu. Hehe sangat hebat. Kita tidak akan punya anak lagi. Sudah aku siapkan makanan enak untukmu. Hehe, Istirahat yang cukup ya. Tuan Si, bayi kalian. Berikan padaku saja.